warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan iqlab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terdiri dari 5 bacaan atau 5 hukum. Nah, yaitu kemarin sudah belajar tentang izhar halqi dan kalian sudah mencari contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Lalu untuk yang hari ini kita akan belajar tentang iqlab. Iqlab. Apa itu iqlab? Perhatikan. Iqlab menurut bahasa artinya membalik. Ya. Atau bisa juga diartikan merubah. Apa yang dirubah dan apa yang dibalik? Lihat di sini. Menurut istilah, bacaan iqlab artinya adalah bacaan yang terjadi ketika terdapat nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Maka nun sukun atau tanwin tersebut dirubah. Nah, ini mengapa iqlab disebut merubah atau membalik? Karena ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka nun sukun dan tanwinnya dirubah atau dibalik menjadi huruf mim. Lalu huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Jadi kalau misalkan nanti kalian bertemu dengan nun sukun atau tanwin, lalu nun sukun tersebut setelahnya atau di depannya bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun dan tanwinnya harus kalian rubah menjadi huruf mim. Contohnya, lihat contoh yang pertama, bacaan awalnya ya. Contoh yang pertama ini, bacaan awalnya adalah amadan ba'ida, amadan ba'ida. Itu bacaan aslinya. Tetapi karena dia iqlab, nah ini lihat garis bawahnya, garis merahnya, ada tanwin bertemu dengan ba, maka dia dirubah tanwinnya menjadi huruf mim. Amadam ba'ida, amadam ba'ida. Contoh yang kedua, ada domatain bertemu dengan ba, maka cara membacanya alimum bizati, alimum bizati. Contoh yang kedua, ada domatain bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya sayyi'atum bima, sayyi'atum bima. Contoh yang keempat, ada nun sukun. Nah, tadi contoh yang tanwin, sekarang contoh nun sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya mim ba'i, mim ba'dihim. Maaf sekali lagi, mim ba'dihim. Contoh yang kelima, yaitu ada nun sukun bertemu dengan ba, maka cara membacanya yambagi, yambagi. Ya, nun sukunnya berubah menjadi huruf mim, yambagi. Lalu yang terakhir, nun sukun bertemu dengan ba, maka cara membacanya menjadi amba'di, amba'di. Ya. Oke, ini selanjutnya yaitu contoh bacaan iqlab, hampir sama dengan yang tadi, tapi ini di sesauki kelompokkan. Ada nun sukun bertemu dengan huruf iqlab, ya. Kemudian ada tanwin, domatain, kasrotain, fatatain bertemu dengan salah satu huruf iqlab. Oke. Contoh yang pertama, lihat lingkarannya. Cara membacanya adalah wa amma man bakhila, wa amma man bakhila. Nun sukun berubah menjadi huruf
mim. Kemudian contoh yang kedua, kalla layumbadanna, kalla layumbadanna. Nah, sekarang contoh tanwin ya. Tanwin di sini contohnya adalah fathatain bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya qauman bura, qauman bura. Nah, sudah paham apa itu iklab dan bagaimana cara membacanya? Ya, saya ulangi lagi. Iklab artinya membalik atau merubah. Apa yang dirubah? Yaitu nun sukun dan tanwinnya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwinnya kamu rubah menjadi huruf mim. Dan kalau kalian perhatikan di Al-Quran, ketika nanti kamu membaca atau mencari contoh bacaan iklab, ada tandanya. Iklab itu ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya yaitu huruf mim kecil. Contohnya huruf mim kecil di atas nunnya itu. Nah, itu artinya kalian diperintahkan untuk merubah mim atau merubah nun sukun atau tanwinnya menjadi huruf mim. Seperti yang tadi Ustaz Sauki contohkan ketika membaca. Seperti itu. Oke. Untuk tugasnya seperti biasa, hari ini kalian akan Ustaz Sauki berikan bacaan atau surat apa yang harus kalian baca. Kemudian nanti kalian cari contoh bacaan iklab di dalam bacaan yang kamu baca nanti. Gitu ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.